Allah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu sayyidul Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wahtada bi hadyihi wa jahada bi da'watihi ahli sidqi wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qala ta'ala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qara'al qur'ana wa amila bima fihi albasa walidahu tajan yaumal qiyamah. Wa qala nabiyyu aidan al mahir bil qur'an ma'a safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul qur'ana wa yata'ta'u wa huwa syakun falahu ajrani. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram Syekhuna al mukarram pimpinan Pondok Pesantren Sabilul Mustafa nafa'anallahu bi'ulumihi. Semoga Allah senantiasa panjangkan umurnya, berkahi kehidupannya, dan Pondok Pesantren Sabilul Mustafa eksis survive sampai hari kiamat, melahirkan kaderisasi terbaik umat para penghafal Al-Quran. Al-Mukarram, para kiai, para mbah yai, para romo yai yang tidak saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para masyayikh, para alim, para ulama. Saya mendoakan para ulama yang duduk di sini, insya Allah kita di dunia bisa berkumpul dalam haflah yang penuh dengan berkah ini, dan insya Allah kita diberikan istiqomah untuk selalu komitmen dengan Al-Quran. Kelak di kemudian hari kita dapat berkumpul kembali di surga Allah. Al-Mukarram, para orang tua wali santri yang anak-anaknya barusan tampil menjadi hafidhah. Ada yang sudah sampai 5 juz, 10 juz, 15 juz, dan teramat bahagia yang anak-anaknya sudah sampai pada 30 juz. Berbahagialah ibu. Kenikmatan duniawi dan dunia yang begitu besar yang kala membuat orang menjadi pongah dengan duniawi dan materi, tapi ibu bapak telah dipilih oleh Allah menjadi manusia yang paling berharga di bumi dan berharga di langit.
Berbahagialah ibu, tidak ada yang perlu ditangisi dan tidak ada perlu hal yang dapat dibanggakan kecuali ibu bapak mendapatkan anak-anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah tadi telah disematkan mahkota sebagai tanda penghafal anaknya 30 juz. Nanti di surga nanti Allah akan memanggil orang tua wali santri yang anaknya hafal Al-Quran 30 juz. Kata Rasulullah, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasa walidayhi tajan yaumal qiyamah. Barang siapa orang yang membaca menghafal Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, nanti anak kita akan menyematkan mahkota yang bertahtakan intan mutiara di surga sebagai bentuk penghargaan atas anak-anaknya menghafal kalamullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya berbahagia hadir di sini dan saya kurang enak karena membelakangi para yai. Ada Kiai Jamal Syari dari Sunanul Huda, juga kelihatan di sini kumpul juga ada pemuda Pancasila, ada Jawara. Subhanallah, ini Kiai Romli luar biasa sekali bisa menghimpun orang di sini, dan saya meyakini Sabilul Mustafa 10 tahun yang akan datang akan menjadi pusat peradaban Islam di Bandar Lampung. Amin. Akan memancarkan cahaya Al-Quran di bumi Nusantara ini, insya amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian, saya setiap kali jauhlah safari dakwah ke Lampung sampai Palembang, bahkan seminggu yang lalu saya sebenarnya habis keliling sampai Palembang, dan saya pasti memastikan untuk silaturahmi dengan Kiai Romli. Jadi saya tahu betul bagaimana Kiai Romli memulai tahapan-tahapan dakwah, membangun sarana dakwah pesantren ini dari awal. Dan keberkahan Al-Quranlah yang mengantarkan pesantren ini menjelma seperti ini. Bapak Ibu sekalian, pesantren itu kehebatannya tidak dilihat dari sisi bangunan fisik. Pesantren itu tidak dilihat seberapa mewah bangunan dan seberapa tinggi tingkatan bangunan pondok pesantren, tetapi pesantren yang ideal adalah pesantren yang mampu mengantarkan anak didiknya mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan mencintai Al-Quran. Dan insya Allah Sabilul Mustafa adalah pesantren yang masyhur di bumi, masyhur di langit. Insya Alhamdulillahirabbil. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam satu haflah yang sangat berkah ini. Kita tidak pernah menyaksikan acara wisuda anak-anak kita di perguruan tinggi meneteskan air mata, karena ada begitu banyak orang-orang yang lulus sarjana di wisuda S1, S2, S3 sampai S00. Betul? Tapi mereka tidak ikut belajar, yang penting di wisuda. Ada banyak kan kayaknya Mas Syarif belajar kagak, S1-nya dapat. Ini bukan nyindir kayak Jamal Syari, ini bukan. Yang kuliahnya di UIN tapi di wisuda di An-Nur. Itu wisuda ala santri banget itu. Alhamdulillah. Ada banyak orang bergelar doktor tapi dalam kurung HC, doktor henteu cakola. Ya kan? Tapi di tempat ini kita menyaksikan wisuda anak-anak penghafal Al-Quran, anak-anak luar biasa. Kenapa? Sebab yang dihafal oleh mereka adalah kalamullah, kalamun qadimun la yumallu sima'uhu, kalam qadim yang tidak akan pernah bosan siapapun mendengarnya. Makanya Allah dalam satu hadis kursinya, Allah mengatakan, aku malu untuk membuat busuk para jenazah Al-Quran itu dimakan rayap. Allah. Jadi kata Allah, aku malu. Allah bilang, aku malu membuat jenazah para penghafal Al-Quran itu busuk dimakan rayap.
Jadi jasad para penghafal Al-Quran akan tetap utuh. Kenapa? Karena Allah memuliakan kalamullah yang ada di lisan, yang ada di kepala, yang ada di hati, yang ada di fisik para penghafal Al-Quran, anak-anak kita. Saya ingin tanya, ibu bahagia enggak punya anak penghafal Al-Quran? Bahagia, senang apa tidak? Bahagia apa tidak? Kalau dikasih duit 5 miliar sama anak yang menghafal Al-Quran, ibu milih mana? Ada yang masih milih duit. Matre banget nih orang tua. Katanya bahagia punya anak penghafal Al-Quran. Sampai-sampai dalam surah Fatir Allah mengatakan surga bagi para penghafal Al-Quran. Jannatu adni yadkhulunaha wa yuhallawna fiha min asyawira min dahabiw wa libasuhum fiha harir. Surga yang akan dimasuki oleh para penghafal Al-Quran. Wa yuhallawna fiha min asyawira min dahabin. Nanti ketika masuk surga itu para penghafal Al-Quran, surga itu interupsi ya Allah. Kalau di dunia hukum itu berpihak kepada kebenaran, betul Pak betul? Kalau di dunia, di akhirat, kalau di dunia hukum tergantung siapa yang punya kekuasaan, betul Pak betul? Betul Pak betul? Makanya jangan berharap keadilan di dunia, karena keadilan hanya milik sang pengadil sejati, yaitu Allah Subhanahu. Nanti surga itu protes, ya Allah, sebelum para penghafal Al-Quran yang menghafalkanku, yang tidurnya sebentar, yang istirahatnya kurang, yang matanya sabar dari ngantuk, yang mereka bisa bertahan di pondok ini, kata Quran, tolong ya Allah hiasi pakaiannya dengan sutra yang halus. Hiasi pakaiannya dari apa? Min dahabi walu'lu intan mutiara. Jadi ibu bapak, anak kita nanti akan menjadi syafi'an yaumal qiyamah. Amin. Anak-anak kita yang kita besarkan, anak-anak kita yang kita perjuangkan, anak-anak kita yang dengan keluh kesah ibu antarkan ke pondok ini, insya Allah nanti akan menjadi penolong kita di surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau Kiai Romli di mana tempatnya? Lah kalau bapaknya diajak masa gurunya kagak, betul apa betul? Para kiai yang ini gimana? Ya ikut juga. Nanti surga protes, ya Allah, yang dulu ikut acara 20 Maret di Sabilul Mustafa, antarkan juga menuju surga. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang selfie doang belakangan. Yang selfie doang belakangan. Sekarang kan musim gejala budaya, orang ketemu kiai bukan minta doa, minta selfie Pak Yai. Betul apa betul? Tapi minimal nanti ketika di akhirat nanti juga protes Pak Yai. Ya Allah, orang yang pernah selfie sama saya tolong antarkan menuju surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Saya mau tanya ke ibu-ibu, ibu sering nggak datang ke pesantren ini? Sering apa tidak? Sering nggak nemui kiainya? Ya Allah, kiai udah mengantarkan anaknya menjadi emas, datang ke pondok nggak pernah nemuin kiai, betul apa betul? Makanya para kiai ini manusia luar biasa. Kenapa? Kalau gaji dosen yang S1 beda universitas ini, ya kan? Ngajar di sekolah itu ada KJM, kelebihan jam mengajar, betul apa betul? Ada sertifikasi, ada impasi. Kiai di pesantren itu gajinya PJPT, peraturan gaji pegawai Tuhan. Betul apa betul? Berapa gajinya sebulan Kiai Romli? 1 bulan 30 hari, betul apa betul? Dia sudah kehabisan tempat untuk ruangan tidur, makanya tadi bilang, Romo Yai, saya ini kamar saya habis untuk santri. Lalu tidur di mana? Terpaksa saya tidur di atas badan istri saya. Subhanallah Kiai Romli, tapi jangan bilang-bilang mau nambah ini Kiai. Istrinya seorang hafid Al-Quran, haram untuk disakiti hatinya.
kecuali istri mulia yang mempersilahkan istri suaminya untuk bisa bergandengan dengan kekasih yang lain. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Tapi kalau lihat dari tampilan wajahnya, dia tipe suami yang susis, suami takut istri. Insya Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita camkan dari pengajian ini? Yang pertama, pesantren itu adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren itu hadir sebelum negara ini hadir. Betul apa betul? Negara ini menjadi entitas sebuah bangsa dan negara itu baru dideklarasikan, diproklamasikan 17 Agustus 1945. Tapi pesantren ini hadir lebih tua daripada negara. Betul? Pesantren ini hadir lebih tua daripada pendidikan formal. Betul apa betul? Makanya para kiai harus pede, percaya diri. Kalaupun sampai hari ini apresiasi negara kepada kiai belum ada. Betul apa betul? Malah kita disuruh bikin BPJS, sakit kagak mayar kudu. Betul apa betul? Makanya mudah-mudahan kita doakan Pak Kiai Romli bukan hanya mimpin pesantren, tapi mimpin Bandar Lampung. Amin. Cakep banget, ya gubernur ya hafid Quran. Kalau kiai datang gak usah bawa proposal. Betul apa betul? Ya, enggak langsung teken, tinggal cairkan saja. Saya lihat di sepanjang jalan menuju pondok ini, selamat untuk wisuda tahfidz Quran. Saya nanya ke kiai, ini kalau selamat-selamat kayak ini berapa duitnya? 500.000 kiai. Saya kira lebih baik mentahnya dikasih daripada bunga seperti itu. Betul apa betul? Mubadir itu. Betul apa betul? Kalau Kiai Romli, ya dia pimpinan pondok pesantren, ya ia juga adalah seorang pemimpin negara. Cakep. Nanti gubernurnya saya. Gubernurnya Kiai Romli, presidennya saya. Siap? Dukung nggak? Jokowi juga tukang mebel jadi presiden, mosok kiai nggak bisa. Betul apa betul? Kalau saya jadi presiden, saya angkat Kiai Jamasari menjadi ajudan saya. Setuju apa tidak? Nah ini kiai ini saya angkat menjadi menteri pemberdayaan perempuan. Insya amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian, Quran ini, Bapak Ibu sekalian, Quran ini adalah kata kunci kemajuan umat. Kata kunci kemajuan. Makanya dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi bi aqwamin wa yadha'u biqaumin akhar. Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Quran ini kepada sebahagian kaum, dan Allah akan merendahkan kepada kaum yang lain karena mereka mencampakkan Al-Quran. Allahu Akbar. Siapkah para kiai membumikan Al-Quran? Siap. Siapkah para kiai memasyurkan Al-Quran? Siap. Siap. Apabila Al-Quran dihina, siap bangkit untuk membela? Siap. Ini kan gambling, wayang dihina, semua ngomong. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada pendeta yang mengusulkan ke Kementerian Agama 300 ayat Al-Quran harus dibuang. Kira-kira kayak ngomong apa tidak? Urusan pribadi ormas dihina, kita bangkit melawan, membela ormas. Betul apa betul? Ketika Al-Quran dihina oleh sang pendeta, tetapi kenapa kita diam? Inilah yang harus dibangkitkan oleh semangat kita, bahwa kecintaan kita kepada Al-Quran harus dibuktikan dengan membaca Al-Quran, mengkaji makna Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, menegakkan hukum Quran, membela Al-Quran. Siap semuanya? Siap? Siap. Insya Allah. Indah sekali Al-Quran. Al-Quran itu kitab sastra. Makanya kalau kiai hafal Al-Quran, tadi mana yang dari Lampung Timur kiai? Mana? Yang hafid Quran juga beliau. Bapak Ibu sekalian, makanya saya memotivasi anak-anak kita yang sudah hafal Al-Quran, nanti lanjutkan belajar tentang ilmu pendukung Quran. Betul apa betul? Jadi bukan cuma hafal Al-Quran,
Nanti ilmu pendukungnya, ilmu nahunya dikaji. Ilmu nahunya dikaji. Ulama di zaman dahulu itu Pak, kalau kita baca tentang Ibnu Sina, the father of the doctor, ini pasti kalau jebolan UIN tahu. Bapak kedokteran sedunia. Lucu juga kuliah di UI, wisuda di An-Nur. Ini gimana ceritanya ini? Tapi itulah orang para penghafal Al-Quran. Masya Allah. Diulang-ulang sengaja. Nggak ada ini yang paling kenal kan? Kecuali ini, habisin aja sekalian. Bapak Ibu, Imam Ibnu Sina itu terkenal kedokteran, tapi saya baca dalam histori sejarahnya, beliau hafal Al-Quran, beliau hafal hadis, beliau hafal tentang ilmu tafsir dan sebagainya. Jadi kiai di zaman dulu memang sibuknya ilmu. Kenapa? Karena urusan negara ayam tentrem, ya kan? Kiai di zaman dahulu itu di zaman Harun Ar-Rasyid lahir seorang ulama ahli mustalahatul hadis namanya Imam Azromah Rumuzi. Kenapa? Kata Harun Ar-Rasyid, biarkan negara diurus oleh kami, rakyat dibiarkan perutnya kenyang, para ulama kembangkan sains dan teknologi, makanya peradabannya maju. Ini kiai ngurusin minyak goreng lagi. Betul apa betul? Rusia udah nyerang Ukraina pakai rudal tingkat tinggi, kita berkutat minyak goreng. Betul apa betul? Kiai mesti mimpin umat untuk protes. Kenapa? Sebab negara belum hadir sebagaimana biasanya. Makanya saya meyakini 20 tahun yang akan datang, pemimpin masa depan akan lahir dari Sabilul Mustafa. Allahu Akbar. Oh, Allahu Akbar. Lemes. Insya Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu pertama kitab sastra. Kitab apa? Makanya kalau kiai baca kitab Uqudul Juman, kitab sastra paling tinggi, itu ada satu badai yang namanya badai insijam. Badai insijam itu apa? Lapan-lapan Al-Quran yang bisa dinadakan dengan nada ilmu arud. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur wa man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Makanya ulama di zaman dahulu itu ketika membaca Al-Quran mereka seperti tamasya kan? Seperti apa? Tamasya. Sekarang kan orang banyak tamasyanya, tafakurnya kurang, ya kan? Bawa HP, gas, mantai dulu gas. Anaknya di pondok lagi ngapalin Quran, ibunya joget TikTok. Nyambung apa tidak? Wih, Bu, suka TikTokan nggak? Wih, Ibu, nggak nyambung. Bapak Ibu sekalian, makanya Al-Quran ini sastranya luar biasa. Ada ayat yang menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf, tapi bisa dinasyidkan dengan lagu yang lain. Fa'alquhu ala wajhi abiyati basira, fa'alquhu ala wajhi abiyati basira. Indah sekali. Makanya ulama mengatakan panazahul quluba fi riyadihi wa auradul fikra ala riyadihi. Para ulama ketika membaca Al-Quran hatinya dibersihkan dan mereka menyelami kandungan Al-Quran sehingga laksana tamasya di taman-taman yang indah. Insya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi ahlu Quran, penghafal Al-Quran. Insya Bapak Ibu sekalian, selanjutnya orang-orang yang interaksi dengan Al-Quran, yang interaksi dengan apa Ibu? Al-Quran. Ini kalau udah datang apa nasi kebuli, kacau ini. Ini pilih nasi kebuli apa pengajian? Kata Imam Ghazali, al-qalbu wahidun idastagola bisyai'in sakoto andidihi. Hati manusia itu cuma satu.
Apabila yang satu terganggu dengan hal yang lain, maka yang satu tidak diperhatikan. Saya tiba beregeg ya, lebih kagesan. Datang we nasi kebuli, semua pindah perhatiannya ke nasi kebuli. Nasi kebuli apa ngaji? Kebuli. Kenapa? Urusan perut memang tidak bisa ditawar. Oke, jam 12 kita 10 menit lagi. Saya hanya mengapresiasi kebahagiaan anak-anak kita dan orang tua kita. Amin. Kata Allah, kalau kita ingin punya bisnis yang tidak merugi, konsepnya ada 3. Ada berapa, Bu? Yang bisa jawab orang tua penghafal Al-Quran, saya kasih hadiah 100.000. Siap semuanya? Siap. Mana duitnya? Enggak ada ini. Oh ada. Yang bisa jawab berapa? 100.000. Siap, Ibu siap? Kata Al-Quran, ada 3 konsep agar hidup kita tidak pernah bisnisnya merugi. Innalladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Bahasa membaca itu kan di dalam Al-Quran ada tilawah, ada kiroah, ada tadabur, ada tafakur. Itu beda. Ada warattilil Qur'ana tartila fa idza qara'tal Qur'ana fastami'u lahu wa ansitu apala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Jadi beda. Yatluna itu apa? Orang yang membaca Al-Quran disertai dengan qawaid ilmu tajwid. Makanya kalau baca Al-Quran tidak sesuai dengan qawaid ilmu tajwid, itu belum sampai pada ayat yatluna. Siratal ladzina ngan'amta 'alaihim. Ada yang suka gitu? Ngan'amta? Masih banyak, Pak. Di Jawa itu dialektikanya ngan'amta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Apalagi baca la hawla jadilah kalau kata ilah billah. Wah, itu sudah keluar jalur. Kata Allah, membaca Al-Quran itu terkait dengan tata cara baca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu terkait dengan makhorijul huruf. Ada idhar, ada ikhfa, ada iklab, ada idgham. Membaca Al-Quran itu terkait dengan sifatul huruf. Ada rohwah, ada syiddah, ada istifal, ada istilah. Ngerti apa tidak? Ini nggak nyambung. Anaknya hafal Quran, bapaknya godeg lulu. Tapi insya Allah inilah kelebihan Al-Quran. Anaknya jadi penghafal Al-Quran, orang tuanya nanti akan diajak anaknya menuju surga. Bukan hanya diajak, Pak, tetapi kepala ibu dan bapak berhiaskan mahkota intan berlian di surga. Allahu Akbar. Luar biasa ini Al-Quran. Membaca Al-Quran itu harus disertai dengan nada. Kata Rasulullah, Al-Quran itu, Al-Quran nuzila fi sa'atil huzn. Al-Quran itu turun di saat yang penuh dengan kesedihan. Maka baca Al-Quran harus sesuai dengan nada-nada kesedihan. Sekarang kan Quran dibacakan dengan nada wayang. Betul apa betul? Ini kan nggak ada resapan Al-Qurannya. Yang kedua, resep agar hidup beruntung. Wa aqamus sholat. Orang yang mendirikan sholat. Bapak ibu sekalian, sholat itu kata Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Sholat itu diturunkan, diberikan Allah kepada Rasulullah ketika perjalanan Isra Mi'raj. Kenapa? Karena Rasulullah sedang dirundung masalah di dunia. Pertama, istrinya meninggal. Siapa istri Rasulullah? Siti Khadijah. Ada yang bilang Siti Syahrini. Kacau ini. Siapa istri Rasulullah? Siti Khadijah. Siti Khadijah itu ketika
Dinikahi Rasulullah umurnya 40 tahun, Rasulullah 25 tahun, dan status Siti Khadijah itu janda. Makanya kalau ada anak-anak yang belum laku nih santri putra, sunnah pertama nikah itu pada janda. Pada siapa? Hidup janda. Janda semakin di depan. Tapi jandanya tipe Siti Khadijah, udah kaya raya, cantik, dermawan, solehah, pejuang. Kalau jandanya hurik, burak lagi, begung, kerek, pelit, wah itu mah bukan sunnah, karohah syadidah, makruh. Sejarah mencatat Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Rohiqul Maktum, harta kekayaan Siti Khadijah ketika dinikah Rasulullah itu kalau dikonversi dengan uang rupiah itu sama dengan 405 triliun. Kira-kira kalau Kiai Jamasari ditawari janda kayak gitu gimana tuh? S1 naik gitu harganya. Dukung kan? Ya yang lain pasti pada ngegimbung nih. 405 triliun. Tapi apa yang membuat Rasulullah menjadi gundah gulana ketika Siti Khadijah meninggal? Untuk sekedar membungkus kain kapan Siti Khadijah, Rasulullah itu meminjam kain dari sahabat. Habis hartanya diserahkan pada Rasulullah untuk perjuangan dakwah. Jadi ibu nyai, ibu kiai terhebat adalah menyerahkan seluruh harta kekayaan dan cintanya untuk perjuangan suami. Allahu Akbar. Subhan. Sampai-sampai Allah itu titip salam pada Rasulullah, ya Muhammad balik salami ila Khadijah. Muhammad, sampaikan salamku untuk Khadijah. Wanita solihah mana yang mendapatkan salam langsung dari Allah? Ibu kalau dapat salam dari gubernur senang apa tidak? Girang apa tidak? Seneng deh. Dari gubernur dapat salam seneng. Salam mungkul mah kagak ngasih duit, ya biasa-biasa aja. Ini dapat salam langsung dari Allah, dan Rasulullah merasa sedih ditinggal istrinya, sang mujahidah sejati. Ini saya nanya pada para romo yai, kira-kira kalau ditinggal istri sedih apa tidak? Pak Yai, apa? Sedih, sedihnya sambil senyum ini, agak tawar dikit. Yang kedua, Rasulullah itu ketika diturunkan aqamus shalah, itu ketika pamannya meninggal, Abu Thalib. Abu Thalib itu paman Rasulullah. Tapi ketika akhir hayatnya Rasulullah mendekati Abu Thalib sambil mendikte, mentalkin, ya ammi qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wahai pamanku, yang terakhir kalinya paman ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang terjadi? Inilah egoisme. Abu Thalib itu serumah dengan Rasul, aloknya jadi Rasul. Yang membackup politik Rasulullah Abu Thalib. Orang Quraisy ketika neko-neko sama Rasulullah, Abu Thalib pasang badan, siapa yang berani mencederai Muhammad, langkahi dulu mayat saya. Abu Thalib. Yang membackup ekonomi Siti Khadijah meninggal, backup politik dan sosial Abu Thalib. Tetapi di ujung hayat dan ajal ketika lepas, apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, natamassaku bilata wal uzza wal manata wal hubali. Muhammad, aku tetap komitmen dengan Lata, Uzza, Manat dan Hubali. Nyawa terlepas Abu Thalib tanpa hidayah. Rasulullah menangis. Hidayah itu mahal, Bapak. Hidayah itu apa? Jadi tidak ada jaminan istri seorang kiai sama seperti kiainya, betul? Kenapa? Ada istri Nabi yang tidak beriman seperti suaminya. Istri Nabi Nuh, istri Nabi Daud, istri Nabi Lut, semuanya adalah orang-orang yang tidak sejalan dengan suaminya. Tidak ada jaminan
anak seorang kiai itu soleh seperti bapaknya. Kenapa? Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an, tapi tidak sejalan dengan orang tuanya. Hari ini ibu telah dianugerahkan oleh Allah seorang anak-anak yang solihah, yang di lisannya selalu basah dengan Al-Quran, yang air matanya keluh kesah menghafal Al-Quran, yang tidurnya terganggu karena menghafal Al-Quran. Dan hari ini mereka di ujung keletihan perjuangannya, Allah menganugerahkan hatinya untuk disimpan 30 juz Al-Quran. Berbahagialah ibu, karena hidayah Allah telah menyertai cahaya rumah-rumah ibu bapak sekalian. Berbahagialah bagi Kiai Romli yang telah mengantarkan anak didiknya menjadi penghafal Al-Quran. Dan insya Allah ini akan menjadi modal kita menuju surga Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Di tengah kegalauan itu Rasulullah diberikan satu tafsir oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Lalu Allah perjalankan Isra Mi'raj untuk menyambut perintah sholat. Jadi apa? Jikalau ibu, jikalau bapak, para kiai sedang dirundung masalah, cara terbaik menyelesaikan masalah adalah Mi'raj, mendekat dengan Allah. Karena semakin kita dekat dengan Allah, dunia ini semakin kecil. Kecil dunia ini. Betul apa betul? Bapak ibu pernah naik pesawat? Sudah pergi haji? Didoakan mudah-mudahan ada keberkahan Allah, anak-anaknya yang hafal Quran bisa mengantarkan anaknya naik haji. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Sebab kata Allah, orang-orang yang interaksi dengan Al-Quran, liyuwaffiyahum uzurahum wa yazidakum min fadlih. Allah akan penuhi pahalanya dan Allah akan berikan padol bagi para penghafal Al-Quran. Saya punya anak baru 8. Alhamdulillah. Baru 8. Alhamdulillah. Dari istri 1. Masya Allah. Dan istrinya ikut. Masya Allah. Sekarang istrinya ikut untuk mengawal sang pejuang. Masya Allah. Allahu Akbar. Bapak ibu sekalian, saya punya anak baru 8 dan 5 alhamdulillah sudah hafal Al-Quran. Masya Allah. Tapi yang paling jadi kebanggaan adalah anak yang ketiga, umurnya 11 tahun dan sudah hafal Al-Quran 30 juz. Alpiyah, alhamdulillah, Imriti, Yakulu, Julmiyah sudah hafal. Umurnya 11 tahun. Namanya Nabil Gazazayin Bika Garuda Nusantara. Oh, Masya Allah. Ini diplotting untuk Presiden 2030 Indonesia. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Nanti pengatur waktu, pengatur acara saya akan jadikan Menteri Telekomunikasi. Amin ya Allah ya Rabbal. Insya itu keberkahan Al-Quran luar biasa. Kedutaan besar Arab Saudi itu sampai menelepon pada saat itu, Anda dapat hadiah naik haji plus untuk 2 orang. Saya kasih ke kakak saya kasih ke santri, dan 6 umroh untuk 6 orang. Saya kasih semuanya ke santri. Begitu kiai itu. Jadi kalau ada fadilah dari anaknya, ya kasih ke santri. Makanya kehidupan kiai itu di otaknya hanya ada santri. Kecuali santri yang cantik nggak bisa digayat sama santri. Makanya Kiai Romli itu sering ngeluh, tuh gimana ininya, banyak yang hafizo ini, tapi ibunya lebih hafizo katanya. Makanya insya Allah Kiai Romli ini bidadari surga insya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Insya. Makanya Allah akan berikan keberkahan dengan aqamus shalah. Banyaklah bermi'raj dengan Allah, nanti Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Amin. Selanjutnya yang ketiga, bisnis yang tidak akan pernah merugi adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang rajin infak dari rizki yang dianugerahkan Allah secara terang-terangan dan sembunyi, yarjuna tijaratan lan tabur, dan dirinya berharap bisnis yang tidak akan pernah merugi. Siapkah kita berinfak? Ibu-ibu siap? Siap enggak? Ya siap, benar. Ada emas, coba angkat tangannya. Saya pengen lihat di tangannya ada emas, ada? Emas ada? Kalung ada? Kalung ada enggak? Enggak ada. Emas ada enggak?
Ini Mas Jamasari ini gede banget ini, 60 kilo. Bapak Ibu sekalian, pondok ini butuh sarana dan prasarana, betul Pak, betul. Kantornya Kiai Romli bilang ini bangunan ini seminggu digeber. Saya lihat masih basah-basah udah dicat. Kasihan banget ini untuk memuliakan orang tua wali santri. Catnya masih cemong-cemong. Betul apa betul? WC santri juga masih kurang. Kalau orang tuanya lebih hebat perjuangannya, insya Allah. Saya ini pernah datang ke Jambi, tempatnya di Sungai Sahut. Lihat satu pondok pesantren, orang tua yang mondokin anaknya di situ Pak Yai, itu bawa papan 10 biji, bawa atap, bangun kobong sendiri-sendiri. Kira-kira di sini ada nggak orang tua datang ke sini bawa semen 100 sak? Ada. Besi 100 lenda ada. Bawa apa? Bawa anak doang, jarang dijenguk lagi. Makanya insya Allah saya doakan Kiai Romli masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Pengorbanannya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, pendidikan ini akan sukses manakala ada 4 faktor hadir di tengah-tengah kita. Berapa faktor? Yang pertama adalah keseriusan orang tua. Keseriusan orang. Terkadang anaknya betah di pondok, orang tuanya tidak serius. Baru anaknya 1 tahun, nih udah ada yang mau di rumah, udah nitipin uang, kacau. Kacau. Anaknya serius, orang tuanya tidak serius. Yang kedua, anaknya serius, ibu bapaknya serius. Ini kata kunci sukses yang pertama. Bagaimana bisa? Saya ini pesantren di sana, santrinya 5.000 orang. Saya buka lagi pondok yang kedua, Anharul Ulum, alhamdulillah sudah 500 orang. Itu ada orang tua yang begitu masukkan anaknya ke pondok, anaknya 10 tahun, saya tanya, orang tua kamu pernah kesini enggak? Belum pernah. Astagfirullah. Begitu anaknya dinikahkan, yang biayai pondok. Saya tiap tahun bikin acara kawin massal. Kalau minat Pak Yai nanti datang. Siapa? Kiai Jamasari lagi ya. Bikin itu acaranya habiskan 500 juta. Orang tuanya datang bawa celana doang. Saya tanya, Pak kenapa jarang kesini? Alasannya banyak. Bapak Ibu sekalian, kalau anak punya ilmu, ingin ilmunya manfaat, itu harus dibeli oleh orang tuanya. Orang tuanya menjadi mujahid, orang tuanya mencinta pondok, orang tuanya menjadi pencinta kiai. Saya punya tetangga pesantren, kakek-kakek tukang tani, anaknya 8, semua jadi orang, gak ada yang jadi monyet. Jadi orang. Kerjanya nyari rumput Pak, nyari rumput. Anaknya 8 mondok di pondok kami di zaman orang tua. Semuanya itu jadi orang Pak. Yang di Majalengka bikin pesantren, yang di Tasik, yang di Ciamis, semua bikin pondok. Padahal datang ke pondok tiap minggu cuma bawa daun antanan. Tahu nggak antanan? Antanan. Naon ya? Galang sawah. Naon ya? Lain harendong dulu. Parang manuk kita mah. Itu bawa rebus singkong saja. Apa ceritanya? Mudah-mudahan Kiai senang. Itu tiap minggu bawa. Doa gurunya itu selalu terhampar untuk anak-anak yang orang tuanya sering datang ke pondok minta doa sama Kiai, nitipkan anaknya, dan ternyata keberkahan ada pada anaknya. Maka yang kedua, kata kunci sukses anak bukan hanya anak hafal Al-Quran, tetapi orang tuanya harus menjadi pejuang. Kenapa Nabi Ibrahim itu 2 anaknya menjadi nabi? Satu Nabi Ismail, itu terlahir dari Siti Hajar. Yang kedua Nabi Ishak, itu terlahir dari Siti Saroh. Kenapa punya 2 istrinya? Pertama nikah sama Siti Saroh, tapi telat punya anak. Siti Saroh ini akhirnya dapat hadiah seorang wanita namanya Siti Hajar. Jadi dulu adrahi, kalau sini oleh-oleh santri itu apa Pak ya? Adrahi, kalau di Jawa Barat adrahi itu. Oleh-oleh santri yang dibawa orang tuanya apa? Timbel. Itu timbel kiai habis pengajian, cewek dulu. Seneng ya?
Zaman Sari ini ada oleh-oleh begitu dibuka kardusnya gede banget ya, cewek cantik senang apa tidak? Luar biasa. Nabi Ibrahim itu ketika berdakwah ke Mesir dapat hadiah seorang wanita cantik, kata istrinya, wahai bebek. Panggilnya apa? Ibu kalau manggil suami bebek apa yayang? Ayang beb. Beb, ini kita nggak enak ada wanita di rumah, nikahilah menjadi istrimu. Subhanallah, istri yang luar biasa mempersilahkan dua lovenya dibelah menjadi dua. Nikahlah sama Siti Hajar dan dikaruniai anak namanya Nabi Ismail. Tapi pada akhirnya Siti Saroh pun punya anak namanya Nabi Ishak. Makanya kalau kiai sulit punya anak ada dua caranya. Satu, ikuti sunnah Nabiullah Ibrahim, cari bibit yang agak hebat. Siap? Yang kedua, ikuti sunnah Nabi Zakaria Al-Tabani, mengadopsi anak. Nabi Zakaria itu umurnya 126 tahun, istrinya 96 tahun. Itu ngadu ke Allah, Rabbi habli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu Rabbi radiya. Duhai Allah, berikan kami keturunan yang akan melanjutkan perjuangan kami. Akhirnya Nabi Zakaria ini ngurus Siti Maryam. Apa yang terjadi? Allah berikan kabar gembira, ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Wahai Zakaria, istrimu yang 96 tahun aku berikan kabar gembira, dia lagi hamil seorang bayi laki-laki namanya Yahya yang tidak pernah ada nama Yahya sebelumnya. Dikasih nama langsung oleh Allah. Begitu lahir kata Allah, ya Yahya khuddil kitabi biquwwah. Makanya kalau kiai sulit punya anak, dua caranya. Satu, metode Nabi Zakaria At-Tabani, mengadopsi anak yang lain. Yang kedua, mengikuti sunnah Nabi Zakaria. Kira-kira kalau dipoting di sini para kiai, enaknya Nabi Ibrahim atau Nabi Yakub? Nabi Ibrahim apa Nabi Yakub? Wah, Ibrahim gentle ini. Begitu pulang ke rumahnya, yang tadinya kayak singa, meong. Al-Quran dengan jelas konsep segala sesuatu. Jadi resep yang ketiga adalah infak, dan infak adalah cara kita mendapatkan resep yang ketiga agar usaha kita, bisnis kita tidak pernah merugi. Alladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yang terakhir dari kami, Al-Quran ini adalah cara kita untuk membawa negara ini menjadi sejahtera. Bapak tahu nggak Palestina? Tahu nggak? Palestina yang masih dijajah oleh Israel? Tahu kan? Tahu. Jadi dunia ini memang munafik. Ketika Rusia nyerang Ukraina, wah dunia lewat Amerika Serikat, presidennya Joe Biden, saya katakan malam Joe Biden itu orang Padang. Tadinya tukang jualan nasi Padang di Washington DC, asal Padangnya namanya Ajo Abidin. Sekarang dirubah jadi Zubiden. Itu Zubiden protes sama NATO, ini adalah kejahatan kemanusiaan. Itu baru diserang 1 minggu oleh Putin dengan komando hurrah. Hurrah kata Putin. Tapi lihat, 100 tahun Palestina dirampas haknya, tanahnya dirampas, rumah dan masjidnya umat Islam dihancurkan. Bahkan hari ini Masjidil Aqsa terancam karena di bawahnya sudah dibikin tempat ibadah orang Yahudi dan Nasrani, ada dinding batu ratapan. Bahkan Dome of the Rock, kubah karangnya sekarang mau dihancurkan karena di benak Yahudi dalam ideologinya bahwa the Temple of King Solomon atau peninggalan stupa Nabi Sulaiman tepat ada di bawah kubah karang Kubbatus Sahronya Masjidil Aqsa.
Jutaan umat Islam di Palestina dibantai sampai dengan hari ini. Adakah yang protes dunia? Nggak ada, Pak. Membesuk. Inilah kemunafikan dunia. Apa yang kita saksikan hari ini? Kenapa Palestina bisa bertahan? Saya mendapatkan berita dari sahabat namanya Abdullah Onim, orang Maluku, punya istri orang Palestina. Dia sekarang mukim di Palestina. Dia mengatakan, apa rahasia Palestina bisa bertahan dari gempuran dahsyat orang Israel? Bahkan seluruh dunia tidak ada yang peduli. Di Mesir dijaga dengan perbatasan beton di Rafah. Apa yang terjadi? Setiap tahun Ismail Haniyeh tidak kurang mewisuda 7.000 anak usia SD SMP hafal Al-Quran. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau tiap tahun 7.000 berarti 5 tahun 35.000 penghafal Al-Quran. Apa yang terjadi, Pak? Subhanallah. Perang Ashabil Makul di Palestina yang membunuh sekitar 200.000 orang Palestina. Allah membuat keajaiban. Setiap ibu hamil di Palestina bisa melahirkan, satu kali melahirkan 9 orang bayi. Keberkahan Al-Qur'an resep ke zaman sari mungkin. Bojo ngalahirkan 8 kali 4 sekali 36. Ke zaman sari nggak usah cari santri, cukup terus produksi anak. Bikin kobong yang banyak, betul? Subhanallah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada negara yang memuliakan Al-Quran. Allah akan berikan keberkahan bagi keluarga yang memuliakan Al-Quran. Allah akan berikan keberkahan bagi masyarakat yang memuliakan Al-Quran. Insya saya sering bercerita, ada sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu diamnya di masjid menjadi penghafal Al-Quran. Allah berikan 5 kehebatan untuk Anas bin Malik. Berapa kehebatan? 1, Anas bin Malik diberikan umur panjang 146 tahun. Oke, berapa tahun sekarang? 49. Kelihatannya 24. Subhan. Anas bin Malik umurnya 146 tahun. Yang kedua, Anas bin Malik diberikan anak yang banyak, 124 orang anak. Subhan, 124 orang anak. Yang ketiga, 99 anak Anas bin Malik hafid Al-Quran. Subhanallah, 99 anaknya hafal Al-Quran. Yang keempat, Anas bin Malik hafal sekitar 8.000 hadis. Subhanallah, 8.000 hadis. Dan yang kelimanya, Anas bin Malik Allah berikan harta kekayaan yang melimpah ruah. Harta kekayaannya banyak, anaknya 124, 99 hafal Al-Quran, beliau hafal 8.000 hadis, umurnya panjang 146 tahun. Allah turunkan semua itu karena komitmen dengan Al-Quran. Saya sebelum hadir di sini didatangi oleh Bang Ibrahim dari Medan. Beliau tinggal di Pulau Nias. Saya tanya tadi, Bang, dari Medan ke Pulau Nias itu berapa jam? Kalau naik kapal laut sehari semalam. Kalau naik pesawat 1 jam. Rumah di mana? Di pinggir lautan. Bagaimana kondisi di Nias? Islam hanya 5%, non muslimnya 95%. Anaknya 9, 7 dan sekarang sudah jadi 9. Semua anaknya hafal Al-Quran. Itu ketika Pak Haji Hadiono Purnomo, pemilik hotel syariah yang ada di Kedaton, dia berkunjung ke sana. Pak Haji Hadiono Purnomo mengatakan, saya menangis melihat keluarga Pak Ibrahim. Kenapa? Sebab rumahnya hanya 1 ruangan, tidak ada kamar, tidak ada dapur, semua seperti ruangan ini. Tapi Allah berikan keteguhan di tengah minoritas. Dia didik anak-anaknya, 7-7-nya menjadi penghafal Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, beliau pernah datang ke saya dan anaknya yang umur 9 tahun. Pada saat itu saya suruh untuk imamin tarawih. Semua yang diimaminya menangis karena anak di umur 7 tahun hafal Al-Quran dengan suara yang mendayu-dayu.
Sekarang tadi saya ketemu, beliau mengatakan itu sudah dibukukan. Dan beliau mengatakan keberkahan anak menjadi penghafal Al-Quran luar biasa. Saya sudah dapat 2 bidang tanah untuk mengembangkan pesantren di Nias. Karena saya tidak akan keluar dari Nias yang 5% umat Islam bisa habis kalau tidak ada benteng-benteng agama. Al-Quran menjadi energi seseorang untuk bangkit dari keterpurukan. Makanya kita meyakini bahwa pesantren Sabilul Mustofa adalah energi umat. Kita meyakini pesantren Sabilul Mustofa adalah ruh umat di tengah kering kerontangnya zaman. Betul apa betul? Hari ini ketika orang mendeklir diri untuk mengamalkan Al-Quran, maka dicap radikal. Betul apa betul? Kita ada keterbalikan hari ini cara pandang kita. OKB atau OPM yang di Papua itu banyak membunuh rakyat, membunuh polisi, membunuh tentara. Tapi statement para pemimpin kita, jadikan itu sahabat dan harus dirangkul. Tetapi ketika orang menyatakan mari kita tegakkan hukum Al-Quran, tiba-tiba dicap radikal dan dicap teroris. Maka mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Pesantren Sabilul Mustofa insya Allah abadi sampai hari kiamat. Guru-guru Dewan Kiai pimpinan umum pesantren kita doakan sehat panjang umur, dan insya Allah diberikan ruh, energi dan kekuatan untuk terus membawa para santrinya menjadi para penghafal Al-Quran. Para kiai tokoh masyarakat Jawara yang hadir pada saat ini insya Allah semuanya berkolaborasi untuk menjadikan Bandar Lampung ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ibu bapak yang hadir, mudah-mudahan yang jadi petani, mudah-mudahan petaninya barokah, yang jadi pedagang, pedagangnya barokah, yang jadi pejabat amanah, amin. Dan anak didik kita insya Allah akan menjadi tulang punggung kita yang akan menyeret kita menuju surga Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Demikian silaturahmi saya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita.